Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mendengarkan dan strategi mendengarkan. Definisi keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diajarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Tujuan mendengarkan ada 4. Yang pertama, mendapatkan fakta. Mendapatkan fakta dapat dilakukan melalui penelitian, riset, eksperimen, dan membaca. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mendengar melalui radio, tape recorder, TV, dan percakapan. Yang kedua, menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul dianalisis. Kaitannya harus jelas pada unsur-unsur yang ada, sebab akibat yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan penyimak harus dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang sesuai. Tujuan yang ketiga, mendapatkan inspirasi. Dapat dilakukan dalam pertemuan ilmiah atau jamuan makanan. Tujuan yang terakhir adalah menghibur diri. Menghibur diri dapat dilakukan dengan menghadiri pertunjukan sandiwara atau musik untuk menghibur diri. Tahap-tahap mendengarkan. Tahap mendengarkan ada 5. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Tahap yang kedua, tahap memahami. Setelah mendengar, ada keinginan penyimak untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh si pembicara. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, yang cermat, dan yang teliti belum merasa puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasi isi butiran-butiran pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Yang keempat, tahap menilai. Pada tahap ini penyimak mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan sang pembicara tentang keunggulan dan kelemahan, kebaikan dan kekurangan sang pembicara. Dan yang terakhir, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan kegiatan akhir dalam kegiatan mendengarkan. Sang penyimak menyambut, mengecamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Jenis karakteristik mendengarkan. Jenis karakteristik mendengarkan ada 2. Yang pertama, mendengarkan ekstensif, dan yang kedua, mendengarkan intensif. Mendengarkan ekstensif meliputi 4 macam. Yang pertama, mendengarkan sosial. Mendengarkan sosial berlangsung dalam situasi sosial. Misalnya orang mengobrol, bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang dan saling menyimak satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mendengarkan sekunder. Mendengarkan secara kebetulan, maksudnya menyimak sambil mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, mendengarkan estetik. Mendengarkan ini yakni penyimak duduk terpaku menikmati suatu pertunjukan, misalnya lakon drama, cerita, puisi, baik secara langsung maupun mendengarkan radio. Dan yang terakhir, mendengarkan pasif. Mendengarkan pasif merupakan penyerapan suatu bahasa dalam upaya sadar. Contoh, tukang becak yang bisa mengantar turis asing secara tidak langsung pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Mendengarkan intensif ada 6 macam, meliputi mendengarkan kritis. Mendengarkan kritis bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Penyimak menilai gagasan, ide, informasi dari pembicara. Contohnya, orang yang menghadiri seminar akan memberi tanggapan terhadap isi seminar. Yang kedua, mendengarkan interogatif.
Mendengarkan interogatif merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi dan selektivitas. Pemusatan perhatian karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Contohnya, seorang yang diinterogasi oleh polisi karena telah melakukan kejahatan. Yang ketiga, mendengarkan penyelidikan. Mendengarkan penyelidikan memiliki tujuan untuk menemukan. Contohnya, polisi melakukan menyimak penyelidikan saat tersangka menjawab pertanyaannya. Yang keempat, mendengarkan kreatif. Berhubung dengan imajinasi seseorang, penyimak dapat menangkap isi yang terkandung dalam puisi dengan baik karena berimajinasi dan berapreasi terhadap puisi tersebut. Yang kelima, mendengarkan konsentratif. Mendengarkan konsentratif merupakan kegiatan untuk menelaah pembicaraan atau hal yang disimak. Kegiatan ini memerlukan konsentrasi penuh dari penyimak agar ide dari pembicara dapat diterima dengan baik. Yang terakhir, mendengarkan selektif. Mendengarkan selektif dilakukan dengan menampung aspirasi dari pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan hasil simakan dengan hal yang relevan. Contohnya, menyimak acara televisi dan memilih-milih mana yang boleh ditonton oleh anak kecil dan mana yang dilarang. Teknik-teknik mendengar. Teknik mendengar ada 10 macam. Yang pertama, dengar ucap. Model ucapan-ucapan yang akan didengarkan dipersiapkan secara cermat. Isi model ucapan dapat berupa fonem, kata, ungkapan, peribahasa, dan puisi pendek. Yang kedua, dengar kerjakan. Model ucapan berisi kalimat-kalimat perintah. Setelah menyimak, siswa mereaksi sesuai dengan instruksi. Yang ketiga, dengar menemukan benda. Model ini setelah kegiatan menyimak, siswa dituntut untuk menemukan benda atau objek yang telah disiapkan guru. Setelah ditemukan, siswa menunjukkan benda kepada guru. Lama waktu saat mencari benda atau objek. Teknik ini menuntut siswa menjadi penyimak yang teliti dan kritis. Yang keempat, dengar bisik berantai. Model ini menuntut reaksi siswa untuk berlatih menyimak pesan dari seseorang melalui berbisik, kemudian menyampaikan pesan yang didengar kepada orang lain. Kelima, dengar jawab. Model ini siswa menyimak secara cermat apa yang dibaca atau didengar. Dari itu, siswa akan dapat dengan mudah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Yang keenam, dengar cerita. Guru membacakan atau memperdengarkan rekaman cerpen. Setelah selesai, seorang siswa menceritakan kembali secara garis besar isi cerpen apa yang telah didengar. Yang ketujuh, dengar tulis. Setelah selesai mendengar cerita atau rekaman, siswa menuliskan kembali isi dari cerita atau rekaman yang telah didengar. Yang kedelapan, dengar rangkum. Model ini siswa dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf, bahan yang disimak atau diperdengarkan. Setelah menemukan, siswa menyusun rangkuman berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah ditemukan. Yang kesembilan, dengar lengkapi. Guru membacakan kalimat yang belum lengkap, kemudian melengkapi dengan kata yang tepat. Dan yang terakhir, dengar tanya. Guru membacakan atau memperdengarkan rekaman kalimat-kalimat yang merupakan jawaban dari bermacam-macam pertanyaan. Siswa bertanya sesuai dengan jawaban yang telah dibacakan atau diperdengarkan. Strategi mendengarkan. Strategi mendengarkan yang pertama dengan memusatkan perhatian pembicara. Strategi ini bertujuan agar kita dapat menyimak bahasa dengan baik. Strategi yang kedua, membuat catatan. Membuat catatan dapat membantu aktivitas menyimak karena mendorong berkonsentrasi
menyediakan bahan-bahan untuk mereview, dan dapat membantu mengingat-ingat. Nah, itulah pembahasan materi tentang karakteristik mendengarkan dan strategi mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.